semester kayaknya ya angkatannya kemudian ada Mbak Khairul Tunisa juga, kemudian ada Pangesti itu dari juga sudah bergabung Mbak Pangesti, dan mungkin rekan-rekan mahasiswa lain yang luput dari ini saya ya, dari pengamatan saya tadi. Terima kasih bergabung dan salam kenal juga untuk mahasiswa-mahasiswa uh, Winhas Jember di Tadris IPA yang angkatan sekarang sedang mengambil skripsi atau sedang menempuh mata kuliah tentang etnoscience seperti itu. Nah, saya diperan oleh Bapak Kaprodi dan juga oleh Ibu Raffi sendiri untuk menyampaikan beberapa materi tentang etnobotani dan bagaimana kalau misalnya penelitian tentang etnobotani ini akan kita coba implementasikan di dalam pembelajaran yang tidak terlalu berat untuk teman-teman, masih bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, saya sangat open sekali. Teman-teman bisa tanyakan nomor dengan Ibu Raffi, silahkan hubungin saya secara pribadi di jam kerja khususnya ya. Baik, saya akan mulai. Kita pada hari ini adalah tentang pengantar etnobotani dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu memiliki banyak ragam budaya, kemudian banyak suku bangsa yang itu merupakan khas atau hal dari kalau misalnya mengatakan kepada saya bertemu dengan siapa, where are you come, mana kamu asalnya? Saya Indonesia, tentang Bali. Daerah. Wow, itu merupakan sebuah angka yang fantastis untuk negara. Kemudian banyaknya bahasa daerah, itu mereka saling berinteraksi sehingga kita bisa tahu. Bahkan mungkin antara teman-teman yang di Jember dengan teman-teman yang di Lumajang saja itu punya perbedaan adat istiadat seperti itu. Teman-teman bisa saling bercerita. Oh, kemarin di daerah saya ini ada acara pesta panen misalnya kayak gitu. Atau misalnya acara arung laut. Oh iya nih kalau di tempat saya nama acaranya seperti ini ya. Bercerita teman-teman yang misalnya dari Banyuwangi. Akan jadi ada pertukaran informasi yang itu akan semakin memperkaya hasanah kita bahwa negara Indonesia itu memang sangat kaya. Nah, di sini saya akan berikan sedikit introduksi bagaimana sebuah interaksi dan keberagaman itu tercipta atau terkemas dan terlestarikan dalam kelompok-kelompok budaya atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih sangat mempertahankan itu sampai sekarang. Ini adalah salah satu contohnya kawasan Enclave Cikaniki. Enclave itu adalah kawasan di mana masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Taman Nasional memang tinggal di situ dan bisa memanfaatkan pertumbuhan yang ada di sekitar lokasi Taman Nasional dalam jumlah yang memang mereka tahu itu tidak akan merusak kawasan Taman Nasionalnya itu sendiri. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari landscape-nya ini saja, kawasan Enclave Cikaniki ini benar-benar cukup terisolir dari kecamatan terdekat atau dari desa terdekat aja itu cukup jauh, sekitar 3 atau 4 jam dengan jalan yang sangat berbatu-batu dan kita kalau ke sana mesti pakai mobil double gardan. Itu letaknya benar-benar di tengah pegunungan. Jadi memang sudah agak cukup menanjak dan itu kalau tidak salah saya sinyalnya juga cukup terbatas ya. Jadi sinyal handphone itu juga cukup terbatas seperti itu. Nah, kita ada lagi lokasi misalnya yang daerahnya pure adalah daerah kepulauan seperti ini di Pulau Pasi, salah satu gugus kepulauan dari Pulau Biak Papua. Nah, ini di lokasi Pulau Pasi dan Pulau Biak ini mereka memang alat transportasi utamanya adalah perahu. Jadi mereka beradaptasi dengan semuanya memang rata-rata bisa berenang, kemudian mereka juga harus punya perahu yang ternyata perahunya ini harus dipasangi dengan mesin motor yang harus dua atau sepasang seperti itu. Berbeda dengan kalau misalnya kita lihat mesin motor yang ada di sungai-sungai besar,
seperti Sungai Mahakam atau Sungai Kapuas, mereka biasanya hanya menggunakan satu mesin motor. Nah, kenapa harus dua kayak gitu? Karena ternyata Pulau Biak ini berbatasan langsung lautnya itu dengan Samudra Pasifik ya, kalau nggak salah saya ya. Karena dia di arah situ. Sorry kalau misalnya saya lupa, mungkin teman-teman nanti bisa koreksi. Nah, jadi kondisi ombaknya itu memang sangat ganas. Kalau misalnya teman-teman tidak mau kapalnya terbalik, itu teman-teman harus punya dua mesin yang punya kekuatan, kalau nggak salah satunya itu 40 PK, jadi sepasang itu ada 80 PK. Karena kita harus melaju sangat cepat untuk memecah ombak, supaya bisa sampai ke pulau yang selanjutnya. Jadi cara adaptasinya seperti itu. Nah, ada lagi yang ini adalah masyarakat di sekitar Taman Nasional Sebangau di Palangkaraya, Kalteng. Ini kebetulan kemarin saya bulan lalu baru banget pulang dari sana. Nah, di sini sama juga kondisinya. Mereka tinggal di kawasan perairan, tapi perairannya ini adalah perairan gambut. Jadi lokasinya ini memang berbatasan dengan apa ya? Berbatasan dengan sungai, tapi memang ada rawa gambutnya juga yang memang kalau sedang tidak kemarau itu akan terendam sekitar 6 sampai 12 meter. Bayangkan itu di perairan di atas daratan sedalam itu kayak gitu. Sehingga mereka juga memiliki alat transportasi utamanya adalah perahu. Dan setiap kampung itu pasti ada orang yang bisa membuat perahu karena memang ada konsumen yang butuh gitu. Saya butuh beli perahu baru, ya sudah sama orangnya itu saja kayak gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah dari 3 landscape tadi yang sudah saya ceritakan itu secara tidak langsung mereka masyarakatnya tinggal di lokasi yang seperti itu, tinggal di kontur alamnya seperti itu, mereka kemudian berpuluh-puluh tahun mulai dari zaman nenek moyangnya sampai sekarang mereka membentuk pola kehidupan yang khusus seperti itu ya. Pola kehidupan yang khusus yang kemudian menunjukkan bagaimana cara mereka survive hingga saat ini untuk hidup. Kenapa saya bilang survive? Karena simple saja teman-teman. Kita, kalau saya sendiri ya kemarin berjalan dari batas jalan utama untuk sampai ke rumah itu, kalau yang di kawasan Sebangau ini, mereka menggunakan tangga-tangga papan seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau untuk kita yang fobia dengan air, untuk kita yang tidak bisa menyeimbangkan diri, itu akan sangat kesulitan. Tapi lihat anak-anak di sana sangat dengan lincahnya bisa bergerak dan berlari begitu saja dengan tak 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 di atas jembatan kayak gitu. Well, itu merupakan sebuah proses adaptasi yang luar biasa menurut saya. Itulah bagaimana cara lingkungan, cara alam membentuk manusianya itu sendiri untuk bisa bertahan hidup di situ. Nah, interaksi-interaksi yang seperti ini kemudian adalah sebuah ranah keilmuan yang mempelajari tentang itu. Kita kenal namanya etnobiologi kayak gitu. Nah, intinya sebenarnya etnobiologi ini merupakan interaksi atau kajian interaksi antara manusia dengan lingkungan hayati. Karena ending dari etnobiologinya itu biologinya adalah hayati, berarti kita mempelajari bagaimana interaksi manusia dalam hal ini adalah masyarakat lokal itu sendiri dengan kehidupan lingkungan hayatinya. Nah, di dalam etnobiologi ini banyak banget cabang-cabang ilmu lainnya lagi yang bisa kita pelajari. Ada etnobotani, etnozoologi, dan etnomikologi. Kemudian ada etnoekologi, etnofarmakologi, ekonomi botani, etnofood atau etnografi makanan, etnotaksonomi, dan etno-etno lainnya yang mungkin nanti teman-teman juga bisa dapatkan di beberapa sumber publikasi seperti itu ya. Nah, karena hari ini kita bahasannya khusus tentang etnobotani, jadi kita akan langsung masuk ke bagian etnobotaninya. Etnobotani berarti kita mempelajari interaksi khususnya manusia sama tumbuhan. Tapi secara sejarahnya seperti apa sih gitu. Saya tidak akan menjelaskan sejarahnya secara lengkap atau rinci karena saya yakin Bu Raffi juga sudah memberikan kuliah dengan sangat bagus dengan materi yang sangat lengkap. Saya akan hanya highlight beberapa proses perkembangannya saja. Jadi kalau untuk catatan yang tertua tentang etnobotani itu sebenarnya sudah dimulai dari zamannya Columbus, itu tahun 1495, itu sangat tua sekali dan ini sangat sederhana sekali.
Saya yakin teman-teman waktu mau itu yang angkatan saya tahun 80-an atau teman-teman yang angkatan tahun 2000-an, kalau masih ada yang punya kebiasaan menulis dear diary seperti itu. Nah, ternyata catatan etnobotani yang sederhana ini awalnya ya juga dari dear diary itu tadi gitu. Jadi si Columbus ini dia hanya menuliskan bahwa dia melihat ada pemanfaatan tembakau di beberapa negara yang kapalnya lewatin ketika berlayar. Nah, catatan itu ibarat catatan harta karun ya. Kalau misalnya para pemburu harta karun kan biasa mereka mengandalkan petunjuk dari catatan tua atau petunjuk dari peta tua. Nah, sama juga etnobotani juga merujuknya ada sebuah catatan tua yang ternyata mereka sudah bisa dianggap sebagai inisiasi dari sebuah rekam jejak etnobotani kayak gitu. Nah, kemudian kita mulai kembangkan lagi di tahun 1874, Stephen Powers menyebutkan kalau etnobotani itu adalah aboriginal botani. Sederhana karena mereka melihat orang-orang suku Indian itu memanfaatkan tumbuhan. Makanya mereka si Stephen Powers bilang, oke, ilmu ini adalah namanya aboriginal botany. Tanpa dia tahu kalau semua suku di dunia itu ya juga punya pemanfaatan tumbuhan seperti itu. Tapi karena dia yang mungkin berkesempatan untuk menuliskan, mendokumentasikan itu, makanya dia menyebut etnobotani sebagai aboriginal botany. Tidak apa-apa, karena ya itu kan hak setiap peneliti ya, atau hak setiap orang yang punya catatan perjalanan untuk menyebutkannya sebagai apa. Kemudian di tahun 1895, Harzberger itu punya pendapat yang lain lagi. Kalau etnobotani itu sebenarnya awalnya itu adalah penemuan artefak-artefak kok. Jadi ada artefak-artefak kuno, baik itu pecahan-pecahan kendi, pecahan piring, kemudian candi-candi yang ternyata memuat simbolis dari tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka itu hanya ingin mendata apa saja sih tumbuhan yang sekiranya hidup di zamannya saat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah main ke candi-candi gede ya, kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur, seperti itu, juga memang ada kajian yang khusus mempelajari relief-relief yang secara sengaja dan tidak sengaja itu memang dilukiskan di candi itu sendiri. Nah, salah satunya yang kayak Candi Borobudur itu saya akui saya pernah mengikuti webinarnya juga bagaimana pengrajin pahatan relief pada masa itu benar-benar detail. Mereka mencoba untuk menuangkan apa saja tumbuhan yang bermanfaat di sekitar mereka atau tumbuhan yang mereka lalui atau raja mereka lalui saat itu. Jadi mereka melukiskan di situ selain ada beringin atau pohon bodi itu, kemudian ada juga pisang, talas, mangga, kemudian kalau nggak salah ada bunga tanjung seperti itu. Nah, jadi itu detail sekali, direkam sama mereka, dijadikan pahatan-pahatan di Borobudur. Wow, itu benar-benar sebuah kecerdasan yang luar biasa di masa itu. Bahkan belum mengenal berbagai macam media informasi seperti saat ini ya. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Profesor Ahmad Min Rifai dan Bapak Profesor Eko Baroto-Waluyo. Yang keduanya beliau adalah dosen saya dan Pak Eko Baroto-Waluyo adalah dosen pembimbing saya, di mana mereka mencoba menyempurnakan sedikit tentang definisi etnobotani itu, bahwa etnobotani merupakan cabang ilmu yang mendalami hubungan budaya. Jadi ada hubungan budaya manusia dengan alam nabati di sekitarnya atau dengan alam tumbuhan di sekitarnya. Jadi antara manusia dengan tumbuhan itu ada unsur budaya yang menyebabkan mereka yakin pasti bahwa kalau misalnya tumbuhan ini tidak ada, keseimbangan hidup mereka itu akan terganggu kayak gitu. Jadi ada unsur budayanya di tengahnya. Makanya itu yang kemudian menjadi ciri khas dan menjadi ketertarikan dari orang-orang yang mempelajari tentang etnobotani. Oke. Nah, dalam kajian etnobotani umumnya itu kita punya dua pendekatan. Ada pendekatan emik, ada pendekatan etik. Nah, kalau misalnya yang pendekatan emik itu berdasarkan pada penelitian atau kajian yang semuanya kita ambil informasinya itu dari masyarakat. Jadi misalnya teman-teman menggunakan angket wawancara atau menggunakan
rekaman seperti itu, teman-teman gali, tanya-tanya para pengrajin, para dukun, para pembuat makanan tradisional, silahkan. Jadi semua pendekatan enik itu adalah sumbernya itu dari pengetahuan masyarakat. Tidak ada campur tangan khusus, misalnya kita mau cross check segala macam, oh bukan ranahnya di pendekatan enik. Nah, kalau misalnya teman-teman kemudian akan melakukan cross-check ke pendekatan yang lebih saintifik, itu adalah di pendekatan etik. Jadi misalnya nih, seperti contoh gambar yang ini. Ini adalah namanya tengkalang yang digunakan oleh masyarakat Daya Iban. Ini digunakan untuk membawa hasil panen buah-buahan dari hutan. Jadi cara memakainya memang digendong di belakang seperti itu. Ini terbuatnya dari rotan. Waktu itu ketika saya tanyakan, Pak, kenapa kita nggak bawanya pakai karung saja kayak gitu? Karung kan kita tahu ya ukurannya juga gede gitu, nggak kecil-kecil amat. Sedangkan tengkalang ini kalau kita lihat seperti ini kan ramping saja seperti itu. Bayangin kalau mereka lagi bawa buah durian dari hutan. Emangnya bisa masuk semua, Pak? Kayak gitu kan pertanyaannya seperti itu. Ternyata kalau menurut mereka justru lebih banyak muatnya dibawa pakai tengkalang. Kenapa? Karena ternyata anyaman tengkalang ini dia sifatnya bisa melar. Ini kan dianyamnya dengan rotan. Kita tahu sendiri kalau rotan itu kan bentuknya punya batangnya itu memiliki daya elastisitas yang sangat tinggi. Sehingga ternyata ketika mereka dijejali dengan banyak sekali buah-buahan seperti itu, mereka juga bisa melar, menyediakan space yang cukup luas di dalam si keranjang tengkalangnya ini sendiri. Nah, di situ ya terserah kalau mereka merasa itu lebih besar space seperti itu, oke. Kemudian kita coba ujikan kalau misalnya dia memang sifatnya bisa melar, rotan itu seberapa melar sih dia atau seberapa kuatkah dia atau seperti apa struktur di dalamnya yang sehingga mensupport dari rotannya ini sampai bisa melar kayak gitu atau sampai bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna untuk mengangkat beban. Nah, itulah kemudian kita membutuhkan pendekatan etik. Ada kaidah-kaidah keilmuan yang kita gunakan untuk istilahnya itu cross check dengan materi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat lokal itu tadi. Kita mau nge-cross check misalnya, oh tanaman ini punya khasiat obat anti malaria kayak gitu. Oh ya udah kita ambil sampelnya, kita uji lab. Fungsinya apa sih? Kenapa kita harus merepotkan diri dengan pendekatan etik? Saya bilang itu pendekatan etik adalah repot. Kenapa repot? Karena memang kita membutuhkan kaidah, kita membutuhkan biaya tambahan ketika kita akan mengajukan uji lab. Ini adalah faktanya. Tapi teman-teman harus berpikir bahwa kalau tidak ada pendekatan etik, tidak ada pengujian saintifik, teman-teman tidak akan tahu keberlangsungan dari uh, ilmu pengetahuan yang berasal dari masyarakat ini tadi akan seperti apa? Akan cuma putus di situ saja. Tidak bisa kita kembangkan. Bayangin kalau misalnya teman-teman uh, menemukan pemanfaatan tadi ya yang anti malaria dari masyarakat A seperti itu. Teman-teman uji sampelnya, teman-teman isolasi senyawa-senyawanya, kemudian teman-teman bawa sampai ranah uji klinis menggunakan hewan uji dalam beberapa dosis tertentu sampai kemudian teman-teman juga bisa melanjutkannya sampai ke uji coba terhadap manusia, well, itu akan menjadi sebuah penemuan yang luar biasa dan itu bermanfaat untuk masyarakat satu dunia. Bayangin, manfaatnya tidak terputus sampai di situ saja. Tapi kita berpikirnya adalah bagaimana apa yang sudah dibawa oleh nenek moyang kita ini bisa kita kembangkan dengan keilmuan yang kita punya. Bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Jadi itu keterkaitan antara kedua pendekatan dalam etnobotani itu dia akan saling melengkapi dan saling support. Nah, sebenarnya titik tolak kajian etnobotani itu ada apa saja sih? Kalau menurut saya itu ada, kita bisa berangkat dari tolak kajian etnobotani ini, titik tolaknya bisa berangkat dari 3 hal. Yang pertama, teman-teman bisa berangkat dari ada topik atau ide atau masalah apa nih yang bisa saya angkat. Yang kedua, teman-teman udah concern sama, aduh saya suka mangga nih, saya mau cari etnobotani tentang mangga kayak gitu. Jadi ada objek ketumbuhannya, baik itu di tingkat jenisnya, kayak marganya, kayak familinya. Familinya misalnya teman-teman mau cari kayak tadi kata Mas Dinar, kata Pak Dinar, pisang-pisangan, ya monggo, nggak apa-apa. Atau teman-teman karena suka
makan tadi ya rambutan juga, ya sudah berarti kita bekerja dengan kelompok rambut-rambutan, kemudian pisang-pisangan kayak gitu. Atau teman-teman senengnya kalau tentang temanya itu berangkatnya dari kelompok masyarakat, karena kemungkinan teman-teman berasal dari sebuah komunitas masyarakat adat nih. Wah, itu ya memang saya mau ngangkat penelitian tentang masyarakat adat saya sendiri gitu loh. Yang nggak apa-apa, itu juga menarik. Jadi tiga hal ini bisa menjadi titik tolak yang akan teman-teman ambil untuk sebuah kajian etnobotani. Nah, saya beri contoh. Yang pertama tentang topik atau ide atau masalah. Biasanya yang kita pilih itu adalah topik-topik yang memang sedang menjadi trending dunia atau sedang menjadi permasalahan, bukan permasalahan sih, tapi sebuah concern yang memang dari tahun ke tahun itu harus diperhatikan banget. Pertama, misalnya kayak kemarin yang tentang wabah COVID, ya pandemi COVID-19 kayak gitu, atau tentang isu-isu lingkungan seperti mikroplastik, kemudian global warming, climate change, kemudian stunting ya, kalau di Indonesia itu ada tentang isu stunting, kemudian tentang kecukupan gizi kayak gitu kan, atau gizi buruk. Wah, itu merupakan trending topik yang menarik dan tidak ada habisnya kalau kita bicarakan. Nah, itu bisa menjadi ranah di mana coba cari ada nggak sih masyarakat-masyarakat yang sudah melakukan beberapa kearifan-kearifannya sendiri untuk yang tujuannya itu untuk mencegah misalnya mereka untuk ketahanan pangan di desanya sendiri deh gitu. Bisa. Atau misalnya mereka punya sebuah ritual untuk menjaga tubuhnya tetap fit misalnya kayak gitu. Oh, bisa nih untuk untuk pencegahan ketika menghadapi pandemi yang seperti kemarin. Itu banyak sekali penelitian-penelitian yang kemarin khususnya pas pandemi itu memang diangkat dari pengetahuan-pengetahuan etnobotani atau dari kajian yang etnobotani. Ada juga yang mengacu pada rekam jejak pengetahuan tradisional. Jadi memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Misalnya ada sebuah ramuan pengobatan yang memang jadi ciri khas kalau misalnya teman-teman mau nyari misalnya jamu tertentu itu adanya di Jawa yang sini kayak gitu. Nah, itu kan secara turun temurun memang sudah diwariskan. Nah, itu bisa menjadi salah satu kajian dari etnobotani. Nah, ini saya lihatkan beberapa contoh papernya. Jadi ini etnobotani in the Andes and the Amazon in a World of Nagoya Protocol dan post SARS-CoV-2 pandemiknya. Jadi postnya, jadi efek setelah pandemiknya itu seperti apa cara mereka menghadapinya masyarakat yang di Andes dan Amazon ini. Kemudian ada juga ini survei tentang penggunaan tumbuhan yang digunakan sebagai penyembuh untuk melawan COVID-19. Ada juga yang seperti ini. Atau mereka sampai mengisolasi biomolekul sebagai antiviral untuk melawan COVID. Ada juga. Ini yang beberapa ragam tentang COVID ya. Kemudian yang ini tentang food security, ini ada juga. Jadi yang tadi saya bilang, bagaimana cara masyarakat itu untuk menjaga ketahanan pangan mereka sendiri. Kemudian ini tentang climate change. Nah, biasanya kalau climate change ini kaitannya dengan cara mereka mengelola landscape hutannya atau mengelola tempat tinggalnya, keseimbangan antara kehidupan hayatinya, hutan tempat tinggalnya, sungai tempat mereka berkegiatan, itu bagaimana cara mempertahankannya supaya mereka masih tetap mendapatkan kehidupan yang sejahtera, walaupun itu lingkupnya hanya di desanya sendiri atau di kampungnya sendiri. Sederhana, tapi biasanya yang sederhana itu kemudian bisa menjadi sebuah titik tolak atau sebuah inisiasi untuk melakukan semacam apa ya, naskah-naskah untuk kebijakan pengelolaan lingkungan. Itu banyak sekali yang diadopsi dari kearifan-kearifan lokal seperti ini. Nah, yang kedua adalah berdasarkan objek tumbuhan. Tadi saya sudah jelaskan, jadi kita bisa berangkat dari objek tumbuhan apa yang kita sukai atau objek tumbuhan apa yang menjadi ciri khas. Misalnya kayak di tempat saya itu adalah buah tengkawang tungkul dari sorea-soreaan juga atau di Karpase. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa jadi penelitian etnobotani atau kayak di Jember. Jember itu terkenalnya sama tembakau. Nah, mungkin bisa menjadi ada nggak sih pengetahuan awal tentang pemanfaatan tembakau secara tradisional jauh sebelum sekarang misalnya kita produksi dalam skala besar seperti itu. Nah,
Atau bisa juga kita berangkat dari tumbuhan yang secara global dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia. Ini contohnya, ini famili Cruciaceae dari manggis, kemudian ini China's rice, ini jenis kacang wing bean, Phocarpus, Tetragonolobus, dan yang ini yang menarik menurut saya adalah dari tumbuhan yang dikenal sebagai secara global. Siapa yang nggak kenal capsicum alias cabai-cabayan? Nah, jadi di sini ada sebuah penelitian yang menarik di tahun 1994 itu ada yang melakukan penelitian, mereka mencoba melihat etnobotani cabai dari beberapa negara kayak gitu. Nah, cara mereka mendeskripsikannya adalah mereka mendeskripsikan secara morfologi. Nih, the pepper of the country is of two kind. Ada dua jenis, yang satunya one yellow, yang satunya adalah red. Kemudian mereka jabarkan secara morfologi. Kalau teman-teman ingat di materi perkuliahan, penjabaran secara morfologi atau deskripsi itu masuk dalam salah satu ciri pengenalan spesies. Jadi masuknya nanti adalah keanekaragaman jenis kayak gitu. Kita harus bisa dengan detail membedakan jenis satu dan jenis lainnya itu. Nah, kemudian dia juga menceritakan tentang bagaimana cara mereka mendeskripsikan tingkat kepedasannya ya, mungkin seperti ini ya, fungsinya ini. Jadi ada penyebutan dalam bahasanya, ada yang kokok picante, kalau di Inggrisnya adalah sharp, kemudian kokopetik, muy picante, very sharp, dan lain-lain. Misalnya kalau teman-teman mau pakai bahasa daerah, Bu, kalau bahasa daerahnya Madura, bilang misalnya rasa pare itu pahit, nah itu ada penyebutan lainnya. Misalnya ada disebut dengan apa, misalnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dalam bahasa, katakanlah misalnya bahasa Jawa biasa, Jawa Surabaya, misalnya kayak gitu, nyebut pahit, ya pahit, kayak gitu. Nah, itu kan ada dua bahasa yang berbeda di situ. Tapi secara harfiah, itu adalah untuk mendeskripsikan kalau rasa pahitnya itu misalnya pahit dari pare ini adalah pahit yang benar pahit tapi tidak sangat melekat di lidah, pahit yang memang hanya akan terasa ketika kita makan tapi bisa hilang dalam waktu beberapa detik misalnya kayak gitu. Jadi ada pendeskripsian rasa, pendeskripsian aroma yang juga dilakukan oleh peneliti yang cabai ini tadi. Kemudian juga mereka menyertakan sebaran cabai-cabainya itu di mana aja sih gitu. Nah, kita tahu sendiri kalau cabai itu kan sudah tanaman yang terdomestikasi ya atau sudah banyak ditanam dan sudah banyak mungkin di apa ya direkayasa seperti itu sehingga kita tahulah banyak sekali varian cabai sampai sekarang. Nah, ini yang ketiga adalah kalau misalnya kita berangkatnya dari kelompok masyarakat. Lebih simpelnya, teman-teman bisa cari kelompok masyarakat yang sudah mengklaim diri mereka sebagai masyarakat adat. Contohnya masyarakat itu adalah mereka biasanya punya paguyuban atau punya kalau di sini bilang kasepuhan ya kalau nggak salah. Jadi memang ada lembaga adat yang bertugas untuk menjaga kesinambungan dari keberlangsungan kehidupan budaya di situ. Nah, biasanya kajian-kajian etnobotani ini lebih mudah berangkatnya dari kelompok adat seperti itu, dari perkampungan adat. Atau kalaupun tidak, kalau misalnya nih teman-teman punya kasus seperti yang kemarin saya temukan di Palangkaraya itu, kita melakukan kajian etnobotani prospeksi. Cuman itu saya akui sangat susah sekali untuk mencari narasumber-narasumber yang masih berpengalaman dalam memanfaatkan tumbuhan. Kenapa? Karena kebetulan lokasi taman nasionalnya itu sudah berbatasan dengan kota. Jadi kotanya itu benar-benar berada di sebelahnya lokasi taman nasional. Jadi akses masyarakatnya ini tidak lagi terisolir. Kalau mereka mau ke kota ya tinggal motoran saja kayak gitu. Gak jauh banget dari kotanya. Nah sehingga mereka lebih memilih misalnya Pak kalau mau berobat nyarinya ke dukun atau ke puskesmas gitu kan ya. Puskesmas aja lah Bu, sekarang udah ada dokter, udah ada perawat, udah ada bidan. Nah, itu kan menunjukkan kalau mereka sekarang juga sudah mengalami pengikisan pengetahuan di mana mereka tidak lagi mengandalkan apa yang menjadi kepercayaan nenek moyangnya atau yang menjadi kepercayaan turun-temurun pengobatan karena mereka sudah dimanjakan dengan adanya modernisasi seperti itu. Adanya ketersediaan obat-obat instan yang udah sih tinggal beli, tinggal minum. Tanpa perlu mereka cari ke hutan dulu, mereka rebus atau keringkan dulu, ditumbuk, kemudian didiamkan berapa lama, kemudian baru bisa diminum atau dioleskan. Ribet prosesnya.
Masyarakat sekarang ini lebih cenderung kepada sebuah kepraktisan daripada sebuah proses seperti itu. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang menarik untuk teman-teman bisa kaji di situ. Seberapa bertahannya sih mereka untuk mengkonservasi pengetahuan lokalnya di tengah adanya godaan modernisasi yang benar-benar berada di sekitar mereka. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh tesis dari senior saya yang saya cukup melihatnya sebagai pengetahuan paparan yang sangat detail seperti itu. Jadi beliau mengambil dari masyarakat adat Cikondang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, namanya Pak Billy. Nah, ini cara beliau menjelaskannya adalah beliau jabarkan dulu ada landscape pengelolaan apa saja, pengelolaan lingkungan apa saja yang ada di kampung adat Cikondang itu. Ternyata ada hutan, ada patawon atau semacam kebun, kemudian ada persawahan, ada pemukiman, ada yang sawah adat juga beda ya, pesawahan sama sawah adat ternyata beda. Kemudian ada hutan adatnya ini lagi, lamping dan segala macam. Nah, kemudian beliau menjabarkan juga bagaimana sih proses terbentuknya masing-masing landscape itu tadi. Siapa yang berperan di dalamnya? Ternyata ada yang berperan dari masa kolonial, jadi dari penjajahan itu sudah terbentuk kampung adatnya itu, kemudian beberapa mungkin kan kolonial sampai masuk ke dalam sistem tatanan masyarakat juga seperti itu ya. Jadi mereka membantu kalau kawasan hutan kalian ini atau kawasan kampung kalian ini dibagi dua saja, yang satu kawasan perkampungan, yang satu kawasan adat, sudah gitu. Simpelnya kayak gitu. Kemudian berkembang lagi ketika masyarakat mulai mengenal politik, sosial, segala macam, mereka mulai mengembangkan, oh ini tuh bisa dipetakan seperti ini. Karena peruntukannya memang beda. Jadi ada transisi pemanfaatan landscape yang diceritakan dalam paper ini dan dalam tesis ini juga. Nah, beliau juga menjabarkan masing-masing landscape ini siapa sih yang punya tanggung jawab. Nah, kalau misalnya cagar alam, itu siapa yang tanggung jawabnya? Oh, ternyata orang kehutanan. Kemudian kalau dari hutan bukaan, hutan produksi, perhutani. Nah, yang jadi tanggung jawab adat siapa? Apa saja? Ada namanya hutan awikan, sawah adat. Nah, ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab adat, sehingga dikelolanya oleh cagar budaya masyarakat adat, kemudian menghasilkan penghasilan adat, jadi seperti itu. Dan beliau juga mencirikan atau menjelaskan dalam masing-masing landscape itu bentukannya seperti apa sih. Simpelnya saja, teman-teman tidak akan bisa bercerita kalau di sawah itu ada pohon gede. Gimana ceritanya kalau di sawah itu banyak pohon gedenya? Ntar padinya tumbuh di mana? Kayak gitu kan. Nah, sama dengan seperti ini. Jadi, apa yang menjadi pembeda antara hutan adat sama hutan biasa? Apa yang menjadi pembeda antara sawah adat sama sawah biasa? Itu beliau jelaskan di dalam paper ini. So ini bisa menjadi gambaran dari teman-teman kalau misalnya nanti ada yang akan melakukan kajian etnobotani yang berangkat dari masyarakat adat atau masyarakat biasa. Seperti itu ya. Nah, dan teman-teman harus perhatikan juga kalau misalnya mengambil dari kelompok masyarakat, perhatikan juga keanekaragaman sukunya. Sorry, saya terlewat. Kalau misalnya teman-teman memang akan fokus dari satu subsuku tertentu, pastikan kalau misalnya teman-teman untuk mencari respondennya adalah berasal dari satu kampung yang sama barangkali dan memiliki garis keturunannya itu yang murni. Murni dalam artian setidaknya itu 3 generasi itu masih berasal dari perkawinan yang sesama suku yang sama. Ataupun kalau misalnya nih di generasi yang terakhir itu dia menikah dengan orang yang di luar suku yang jadi teman-teman objek penelitian, tapi yang menjadi respondennya adalah orang yang dari asal suku tersebut tidak apa-apa gitu. Karena biasanya mereka kalaupun memang mereka sebagai responden kunci itu mereka masih akan paham tentang pemanfaatan dan bisa memberikan informasi yang lebih banyak yang seperti yang teman-teman harapkan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagaimana kalau misalnya kita akan menjadikan etnobotani ini sebagai potensi payung penelitian multidisiplin. Saya harap dari jabaran saya yang tadi, teman-teman bisa mendapatkan gambaran kalau etnobotani itu bisa kita lihat dari banyak sekali sudut pandang bidang ilmu. Nah, kita identifikasi dulu di dalam etnobotani itu ada apa saja sih? Satu, kita punya masyarakat. Dua, kita punya lingkungan. Tiga, kita punya pemanfaatan. Dan empat, kita punya objek tumbuhannya. Nah,
Kalau kita breakdown masing-masing, kalau misalnya teman-teman ingin mengambil topiknya masing-masing, saya yang ini kita ambil dari sisi masyarakatnya. Siapa yang akan berperan? Orang-orang yang akan menceritakan lebih detail tentang masyarakat itu siapa? Ada orang sosiologi, antropolog, ekonomi. Nah, kalau misalnya di UIN Hasimber, bisa kolaborasi dengan teman-teman Tadris IPA. Jadi ini bisa jadi gambaran untuk Bapak Ibu dosen yang kebetulan ikut dalam webinar ini. Kalau misalnya akan mengadakan sebuah payung penelitian khusus, bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Tadris IPA, Tadris IPS, yang kemungkinan mereka membutuhkan untuk melakukan pengajian sosiologi tentang masyarakat adat kayak gitu. Kita bisa ajak mereka untuk join. Masuklah satu ranah di situ. Kemudian, kalau kita akan berbicara tentang lingkungannya. Lingkungan di sini siapa yang bisa akan lebih banyak berbicara tentang lingkungan? Orang-orang ekologi, orang-orang hidrologi, geografi, geologi, astronomi. Kolaborasinya bisa lebih besar lagi. Ada dari tadris biologi, kemudian dari teman-teman jurusan geografi, geologi, perikanan, pertanian, fisika, dan lain-lain. Kemudian dari segi pemanfaatan, kita tahu tadi pemanfaatan macam-macam, ada yang untuk pangan, obat, konstruksi, serat, mistis, budaya, wow itu luas sekali ya. Nah, jadi kita butuh juga orang-orang yang bisa membantu untuk melakukan kajian-kajian yang mungkin dibawanya ke etik. Misalnya kita ambil yang pangannya saja. Wah, kita pengen tahu nih, katanya di kampung sini itu mereka menggunakan sekian banyak umbi-umbian yang itu ternyata varietasnya varietas lokal loh. Nah, gimana cara kita menguji kelayak panganan dari umbi-umbian itu? Ya udah kita ajak aja. Kita ajak dong orang-orang dari ilmu pangan siapa ya? Misalnya ada universitas yang memang uh, memiliki jurusan ilmu pangan, itu bisa diajak bergabung. Kayak gitu. Kemudian dari objek tumbuhannya. Nah, ini sudah pasti kita mau geraknya di infraspesies. Infraspesies itu adalah di bawah spesies, di tingkat spesiesnya saja, di genus atau marganya saja, atau di familinya, atau kita berbicara tentang kelompok tumbuh-tumbuhan. Karena biasanya kita nyebutnya itu ya rotan-rotanan atau rumput-rumputan, itu adalah kelompok. Tapi kalau misalnya kita jabarkan secara ilmiah, itu sebenarnya akan berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara sebagai kelompok, ya itu tidak apa-apa kayak gitu. Nah, siapa yang bisa terlibat di sini? Adalah teman-teman dari tadris biologi, karena kita butuh penguatan nih. Benar nggak nih tanaman-tanamannya ini teridentifikasi seperti ini? Atau kalau misalnya teman-teman kebetulan nih tentang obat-obatan kayak itu ya, etnobotania obat. Di obat itu kita mau ekstraksi misalnya ada senyawa apa saja yang ada di situ. Nah, kita bisa libatkan orang kimia karena mereka punya kajian tentang kimia organik. Kita butuh orang kimia nih, tolong dong gitu. Identifikasiin di sini ada unsur apa aja sih, ada senyawa apa saja sih gitu. Makanya dia bisa dimanfaatkan sebagai obat A, B, C, Z kayak gitu. Nah, kita kerjasama dengan orang kimia. Tadi kalau kita geraknya di infraspesies, di bawah spesies, wah kita kalau misalnya kerjanya dengan hewan apa tumbuhan-tumbuhan komoditas pertanian, kita bisa kerjasama dengan orang pertanian. Misalnya mereka bilang di kampung sana itu ada kelompok masyarakat adat yang mereka ternyata punya padi-padi lokal yang itu sama sekali belum pernah dipasarkan atau belum pernah disilangkan dengan padi manapun. Nah itu sudah ranahnya orang pertanian. Kita ajaklah orang pertanian. Jadi sangat banyak sekali bidang ilmu yang bisa terlibat tergantung dari bagaimana teman-teman melihat sudut pandang dari sebuah kajian etnobotani. Nah, sini saya akan coba kasih contoh dari tesisnya saya. Ini ada tesis saya, Etnobotani Dayak Iban Desa di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, tentang keanekaragaman jenis dan anatomi serat tumbuhan anyaman. Tesis ini alhamdulillah sudah saya publikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah dan juga ada proceeding. Nah, kemudian saya akan coba langsung ke bagian hasil dan pembahasannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya kupas di dalam penelitiannya itu. Yang pertama, saya menceritakan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Teman-teman, kalau dalam penelitian etnobotani itu sangat penting sangat penting dan agak penting juga kalau kita memperkenalkan sebenarnya kita kerjanya etnobotania ini di kelompok masyarakat mana sih gitu. Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk bilangnya pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat untuk luka bakar. Tapi kita nggak bilang kita tuh ngambilnya dari mana. Nggak bisa seperti itu. Karena ingat tadi, kita punya sumber pengetahuannya itu adalah manusia.
atau kelompok masyarakat. Jangan lupakan identitas budaya mereka dalam tulisannya kita, dalam karyanya kita. Sehingga ada pelibatan dari teman-teman dari sosial dari kajian sosialnya yang tadi. Saya menceritakan tentang kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua, saya ceritakan tentang keanekaragaman jenis tumbuhan dan produk anyamannya. Nah, masuk ke ranah yang taksonomi. Kemudian saya melihat kepentingan budayanya dan tentang indeks kultural signifikan atau ICS-nya. Kemudian saya cross check juga di bagian ekologinya. Status ekologinya seperti apa sih dan konservasinya akan seperti apa. Kemudian saya sertakan etiknya tentang anatomi serat. Jadi kajiannya itu banyak, bisa sosial, taksonomi, antropologi, etnobotani, ekologi, dan anatomi tumbuhan. Itu yang sedikit saya kerjakan di dalam bagian tesis saya. Nah, ini breakdown-nya. Jadi kalau yang masuk ke dalam ranah etiknya itu ada 3. Satu, dua. Harusnya 2 ya. Sorry, yang ini masuknya ke etik. Yang taksonomi masuknya sudah ke etik. Ada 2 yang di etik, yaitu sosial. Ketika saya menceritakan tentang identitas masyarakatnya, saya sertakan informasi juga. Kita harus menyertakan informasi. Minimal di respondennya kita itu sendiri. Kita menggunakan berapa orang responden, mereka dari tingkat pendidikan apa saja, usianya berapa, pekerjaannya berapa. Atau kalau kita mau menyertakan demografi kampung secara khusus, itu juga bisa. Karena apa? Karena tingkatan usia, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan, itu biasanya mempengaruhi dari pengetahuan masyarakat. Simpelnya adalah mbah-mbah kita itu pasti lebih banyak tahu tentang tanaman-tanaman yang dipakai ketimbang kita yang zaman sekarang ini. Karena kita tahunya kan tinggal pakai, tinggal makan, kayak gitu. Tapi kita bukan sebagai orang yang mencari. Kalau kita tidak diajarkan untuk mencari, kayak gitu. Makanya kita perlu melihat ada stratifikasi usia yang kemudian akan mempengaruhi pengetahuan respondennya kita. Itu. Kemudian dari segi taksonominya, saya bukan hanya menemukan identitas nama ilmiahnya apa saja, karena apa yang disebutkan oleh masyarakat itu ketika mereka menyebutkan jenis bambu ini seperti bambu ini itu sama dengan bambu yang itu, ternyata kalau secara identitas ilmiahnya lah itu ternyata sama kok gitu, tapi mereka menyebutnya itu adalah berbeda. Gitu. Jadi harus ada pembatasan antara identitas tumbuhan yang diberikan oleh masyarakat lokal dengan identitas yang dari masyarakat, identitas yang dari ilmiahnya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana sistem penamaan lokalnya. Karena apakah memang ada sistem pengkodean tertentu nih. Jadi masyarakat ini sengaja menggunakan penyebutan khusus. Kalau kamu mau nyebut rumput-rumput rotan-rotanan, itu ada kata khusus yang ditambahkan di depannya. Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian ini ada kepentingan budayanya. Jadi saya mau tahu tanaman apa yang paling penting atau paling bernilai budaya di dalam penggunaan masyarakatnya ini. Kemudian setelah saya tahu status sosialnya, nama jenisnya apa saja, nilai kepentingan budayanya kayak gini. Kemudian saya beranjak ke bagian ekologinya. Kenapa ekologi ini perlu untuk dilihat? Karena kebayang dong kalau misalnya masyarakat ini terus-menerus ngambil. Mereka sukanya jenis A, B, C. Ada 3 jenis yang populer. Tapi diambil terus, gak ditanam. Nah, itu jadi masalah. Gimana kalau misalnya mereka make terus, tapi nggak ada upaya untuk penanaman. Nah, makanya saya perlu melihat kelimpahan populasinya seperti apa, dan bagaimana upaya untuk mereka melakukan konservasinya. Itu. Baru kemudian saya lakukan cross check dengan pengamatan anatomi tumbuhan, karena hubungannya di sini adalah tumbuhan anyaman atau tumbuhan yang digunakan untuk kerajinan anyaman. Jadi yang saya lihat adalah bagian seratnya. Seperti apa sih dimensi serat dari si tanaman-tanaman ini, sehingga dia dikonfirmasi sebagai wah ini tuh lebih kuat loh mbak daripada jenis yang ini kayak gitu, atau yang ini tuh lebih tahan air daripada jenis yang ini kayak gitu. Nah itu adalah rangkaian dari breakdown judul yang saya lakukan. Jadi apa saja yang akan saya lakukan waktu itu. Cuman ini masih kurang sih sebenarnya, karena harusnya ada uji fisik yang harus ditambahkan. Jadi supaya memperkuat kalau misalnya memang dia secara fisik terbukti lebih kuat atau lebih gimana. Tapi saya batasin
saya dan pembimbing ya, batasin hanya sampai di sini karena topiknya memang sudah cukup luas untuk dikerjakan. Nanti saya makin malu ya waktu itu ya. Oke, ini adalah contoh yang sosialnya. Jadi di sini kita ceritakan tentang aktivitas harian mereka sebagai apa. Kemudian demografinya, proporsi perempuan laki-laki, kemudian usia tadi bisa juga teman-teman sajikan dalam bentuk diagram ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dalam publikasi-publikasi lain, mereka biasanya pakai diagram atau pakai bagan, pakai grafik kayak gitu. Itu lebih enak sih daripada pakai paragraf seperti ini. Kemudian kalau ada informasi tentang hukum-hukum adat, khususnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hutan atau pengelolaan landscape perkampungan mereka, itu juga bisa diinfokan. Nah, ini adalah yang taksonomi tumbuhannya. Jadi saya identifikasi jenisnya. Ini kelompok rotan, ini kelompok bambu, pandan, kemudian ada rekase lain, dan ini ada zingiber. Ini Horsearia reticulata atau tumbuhan senggang ya, memang zingiber hutan. Nah, kemudian saya lihat dari segi penamaannya. Di sini kemudian saya tahu kalau ternyata masyarakat ini punya sistem penamaan yang binomial nomenklatur juga atau pakai dua kata yang serupa dengan sistem binomial nomenklaturnya penamaan tata nama ilmiah. Jadi mereka menyebut rotan itu sebagai uwi. Nah, semua jenis rotan itu depannya pakai kata wi, 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 wi. Nah, nama jenisnya atau penunjuk jenisnya baru mereka bedakan. Ada witapah, wientibab, dan lain-lain. Itu kan sama fungsinya dengan penunjukan marga dan juga spesies dalam tata nama ilmiah. Oh, ternyata mereka ada menggunakan itu, walaupun sistem penamaan yang dua nama ini tidak serta-merta digunakan untuk semua jenis tumbuhan. Jadi hanya untuk kelompok, kita bicaranya dengan kelompok. Jadi mereka tahu kalau ini tuh kelompok rotan-rotanan loh gitu. Ini tuh kelompok bambu-bambuan. Makanya kita kasih pakai dua nama aja deh gitu. Ini kasusnya di suku Dayak yang ini ya, mereka menggunakan dua nama seperti ini. Nah, kemudian dari segi kepentingan budayanya. Nah, kalau untuk kepentingan budaya, dulu saya hanya melakukan perhitungan tentang indeks cultural significance. Ini adalah referensi awalnya oleh Nancy J. Turner. Ini turunan rumusnya. Ada 3 komponen, kualitas, intensitas, dan eksklusivitas. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Ibu Nancy J. Turner ini beliau sudah memberikan pedoman ya. Jadi kalau misalnya dia dinilai sebagai makanan utama, mau apa itu bagiannya, nilai skornya itu, skor pemanfaatannya itu adalah 5. Kayak gitu. Nah, kalau dia adalah tumbuhan obat, mau apapun itu obat-obatannya, skornya 3, misalnya kayak gitu. Jadi ini sudah ada patokannya seperti ini, dan kita bisa memodifikasi berdasarkan apa yang sudah beliau publikasikan ini. Tapi nanti di bagian skripsinya atau di bagian publikasi kita sebutkan kalau ini adalah modifikasi dari Nancy J. Turner di tahun 1988 ini. Nah, ini juga ada patokan untuk kalau masyarakat ngasih informasinya itu high intensity atau sangat sering dipanen, kemudian agak jarang dipanen, sesekali dipanen atau jarang banget dipanen, nah ini juga ada skornya. Begitu juga dengan nilai eksklusivitas. Mereka itu saya pasti akan menggunakan bambu itu aja untuk bikin misalnya perangkap ikan. Tidak ada yang lain-lain. Oh, berarti dia nilai eksklusivitasnya 2, karena itu sudah pasti digunakan hanya untuk membuat perangkap ikan. Ya, jadi ada patokannya seperti ini ya. Yang kemudian ini adalah rumusnya, dan ini adalah salah satu yang menjadi patokan untuk penilaian eksklusivitasnya itu tadi. Jadi saya juga menjabarkan pemanfaatan organ dalam peralatan-peralatan yang diproduksi oleh masyarakat Dayak. Nah, ini yang menjadi tabel dari ICS-nya. Jadi saya tahu, oh ada tanaman-tanaman ini loh yang mereka memiliki nilai kepentingan budayanya itu tinggi. Gitu. Nah, dari yang sini baru kita berangkat ke yang ekologinya. Nah, ternyata kalau kita petakan lokasi pemanenan mereka ini, mereka punya 3 lokasi loh gitu. Jadi ada yang dipanen di hutan adat, ada yang dipanen di area bekas ladang, dan ada yang dipanen di area bukit kayak gitu. Nah, ini tapi teman-teman tidak semuanya akan teman-teman temukan seperti ini ya. Bisa saja di masyarakatnya teman-teman itu nanti mereka ternyata tidak punya landscape khusus gitu. Karena mungkin mereka tidak concern ke pembagian-pembagian landscape itu. Jadi mereka semuanya campur baur seperti itu. Tapi pada umumnya kita akan bisa menemukan
karakteristik tumbuhan apa sih yang biasanya pasti mereka ambil di suatu tempat tertentu saja. Misalnya kalau rotan-rotanan ternyata mereka banyak ngambilnya di hutan gitu. Hutan yang benar-benar hutan dataran yang di bawah ya, yang tidak bukan naik ke atas bukit kayak gitu. Karena apa ya? Mungkin mereka itu kan kalau hutan di Kalimantan itu kan semi gambut ya. Ada beberapa yang memang kalau lagi pasang itu akan terendam air. Nah, mungkin habitat dari si rotannya itu butuh daerah-daerah yang seperti itu. Atau mereka juga butuh daerah-daerah yang di sekitar aliran sungai kayak gitu. Nah, untuk yang bekas ladang ini ternyata pandan-pandanannya di sini. Jadi sesuai ya dengan habitat pandan yang memang butuh area terbuka, sinar matahari full. Jadi ada karakteristik seperti itu yang kita dapatkan dari informasi persebaran ekologinya. Nah, kemudian dari nilai ini saya tahu kita kemudian tahu kelimpahannya seperti apa. Lalu saya coba matchingkan dengan nilai ICS-nya. Di sini saya kutipkan beberapa contoh. Kalau misalnya saya mensarankan untuk pertahankan saja habitat jenisnya, itu berlaku pada tumbuhan-tumbuhan yang punya kategori nilai kepentingan budaya tinggi, dan juga kategori kelimpahannya itu tinggi. Jadi ibaratnya, kalau misalnya masyarakat kampung ini suka jenis rotan yang entibab itu tadi, tapi mereka juga kelimpahannya di lingkungannya juga banyak sih ternyata. Oh ya sudah kalau gitu. Jadi yang perlu Bapak lakukan adalah yang perlu Bapak Ibu lakukan pertahankan saja habitat hutannya itu dijaga benar-benar supaya tidak rusak. Karena selama itu habitatnya terjaga dengan baik, kelangsungan si rotannya ini sampai beberapa generasi insya Allah juga masih ada. Karena mungkin jenis rotannya itu bisa melakukan reproduksi yang tinggi dibandingkan jenis rotan yang lain. Itu nggak masalah. Jadi rekomendasi kita adalah pertahankan saja habitat jenisnya. Kecuali kalau misalnya ada kejadian, jangan sampai itu ada kebakaran hutan atau segala macam, itu akan repot sekali. Karena otomatis itu akan menghabiskan beberapa lokasi yang mungkin itu adalah menjadi lokasi pemanenan dari tumbuhan. Nah, kemudian kita lakukan juga budidaya jenis. Nah, budidaya jenis ini kalau kebalikannya, mereka punya tuntutan untuk memanfaatkan tumbuhannya itu banyak, tapi kelimpahannya ternyata sedikit sekali. Kayak gitu. Nah, jadi ya udah kita bantu dok dengan budidayakan saja Pak jenisnya. Kayaknya mereka ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan habitat aslinya saja. Apalagi kalau misalnya di kampung tersebut masih aktif untuk memproduksi atau aktif untuk menggunakan. Nah, itu akan bisa dibantu dengan perbanyakan atau budidaya jenis. Nah, ini kemudian saya lakukan cross check dengan anatominya. Yang saya lihat adalah karena saya masih berasal dari waktu itu saya ngambil minornya adalah minor taksonomi tumbuhan. Jadi saya juga mengamati tentang variasi penampang dari masing-masing rotan ini seperti apa. Kemudian dilakukan pengukuran juga dimensi seratnya. Jadi ini ketebalan dinding sel serat, panjang sel seratnya juga, sehingga saya bisa memberikan konfirmasi seperti ini. Kalau katanya masyarakat, contohnya nih ya, pandanus itu punya serat daun yang kasar sehingga kurang disenangin sebagai anyaman. Ternyata ketika dilihat di etiknya atau lihat dari anatominya, pandanus ini punya ketebalan dinding dan panjang serat yang lebih tinggi dibandingkan pandan lainnya, sehingga punya berat jenis yang tinggi dan tidak bagus digunakan sebagai bahan anyaman seperti itu, karena jadinya kasar. Jadi terkonfirmasi kan antara pengetahuan yang ada di masyarakat lokal dengan kajian karakterisasi seratnya. Yang ini juga rotan dan bambu merupakan jenis yang dominan digunakan sebagai bahan baku anyaman karena punya kelenturan yang baik. Ternyata kalau dilihat dari dimensi panjang seratnya emang panjang sekali sih ya. Jadi panjang sekali dan ketebalannya juga tidak terlalu tebal seperti itu. Jadi ini juga terkonfirmasi kalau memang untuk tanaman itu yang paling baik adalah tanaman rotan dan juga bambu. Kayak gitu. Nah, ini juga saya memberikan rekomendasi kalau misalnya secara etiknya itu terbukti, oh ini Pak Bu ada tanaman-tanaman yang punya panjang seratnya, punya dimensi seratnya bagus loh sepertinya. Jadi bisa dijadikan alternatif. Kita coba dong peningkatan untuk pemanfaatan jenis-jenis rotan dan bambu ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke identifikasi penerapan hasilnya dalam materi pembelajaran di sekolah. Bentar ya, saya izin minum sebentar.
Monggo, disilahkan. Siap. Menarik sekali materinya. Baik, nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita lanjut ke penerapan hasil penelitian etnobotani dalam pembelajaran di sekolah ya. Nah, saya tidak begitu mengikuti sekarang ini di sekolah menggunakan kurikulum apa, tapi saya akan coba memberikan beberapa contoh yang mudah-mudahan masih ada yang relevan dengan pembelajaran yang sekarang yang berlangsung di sekolah. Seperti tadi, kalau misalnya kita berbicara tentang keanekaragaman jenis, mau itu teman-teman nanti mengangkat tentang keanekaragaman jenis pangan, jenis obat, kemudian jenis tumbuhan serat itu tadi, teman-teman bisa masukkan itu ke materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Itu salah satu contoh yang pertama. Kemudian kalau kita bicara tentang habitat, kayak tadi saya ternyata menemukan ada 3 lokasi panen yang ternyata 3-tiganya itu punya landscape yang berbeda, itu bisa masuk ke dalam materi ekosistem. Kemudian kalau kita bicara tentang anatomi tumbuhan seperti tadi, itu bisa masuk ke dalam, atau kalau nanti misalnya teman-teman melakukan identifikasi fitokimia seperti itu, atau histokimia. Histokimia sama anatomi tumbuhan itu bisa masuk ke materi organisasi kehidupan. Kalau fitokimia nanti temannya bisa masukin ke kimia organik seperti itu. Kemudian kalau dari tata nama lokal, itu kayaknya di materi biologi itu aja juga tentang materi tata nama ilmiah, bisa menjadi bahan pembelajaran. Kalau tentang kondisi sosial masyarakat, ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk materi-materi di IPS. Nah, ini saya berikan beberapa contoh penelitian yang sudah ada publikasinya dan sudah mencoba menerapkan hasil-hasil penelitian etnobotani, baik itu dalam hal kegiatan etnobotaninya atau dalam hal produk dari penelitian etnobotaninya. Nah, kalau ini yang pernah saya tulis dalam publikasi saya itu tentang penelitian etnotaksonomi. Jadi saya coba breakdown bagaimana kalau misalnya etnotaksonomi ini saya coba saya coba terapkan di 3 jenjang sekolah, ada SD, SMP, SMA. Tentu saja kompleksitas dari penerapannya ini akan berbeda ya. Ketika di SD, mungkin saya akan menerapkannya dengan objek pengamatannya itu adalah lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar rumah. Ruang lingkup proyeknya adalah tentang konsep saja dulu, persamaan dan perbedaan. Contohnya, apa saja jenis makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan, mengapa ada hewan, tumbuhan, dan manusia, apa yang membedakan ketiga macam makhluk tersebut, dan ada berapa jenis hewan dan tumbuhan yang ada di lingkunganmu. Mungkin di level SD, mereka hanya cukup mempertajam tentang konsep persamaan dan perbedaan. Itu saja. Nah, kemudian beranjak ke yang level SMP-nya, ini kita bisa lebih perluas lagi. Objeknya di mana saja. Bisa di lingkungan sekitar rumah, bisa di warung, pasar tradisional. Kan anak-anak SMP sekarang mah ya udah bisa disuruh belanja sendiri gitu ke pasar ya. Nah, jadi mereka bisa berbicara tentang konsep pencirian. Bagaimana sih ciri bahan-bahan yang dijual di pasar termasuk dalam golongan sayur mayur, lauk pauk, atau itu adalah barang kelontong. Terus dikelompokkan. Kenapa kentang itu bisa dibedakan dari ubi? Padahal sama-sama kita menyebutnya sebagai ubi. Ubinya kentang sama ubi ya gitu, ubinya singkong atau ubinya ubi rambat kayak gitu. Nah, pengelompokannya. Kemudian cara penamaannya. Ada berapa jenis komoditas sayur-sayuran dan lauk pauk yang dinamai sama karena dianggap dari kelompok yang sama. Seperti kacang tanah dan kacang panjang, atau ikan nila dan ikan bandeng. Dan kenapa nama tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Padahal kalau secara ilmiah mungkin kacang tanah beda. Genusnya sama kacang panjang kayak gitu. Nah, jadi sini tahap pembelajaran, proyek atau tahap berpikir dari siswa SMP-nya bisa kita mulai sisipkan yang seperti ini. Kemudian konsep pengenalan habitat dan ekosistem. Nah, kalau yang di SMA mungkin lebih tinggi lagi ya. Ini bisa diperluas lagi, ada lingkungan sekitar rumah pengamatannya, di warung, pasar tradisional, masyarakat lokal yang mayoritas, misalnya kalau kita tinggalnya di mayoritas Jawa, Sunda, Madura, bisa main-main ke dukun kampung barangkali, tukang masak kalau ibunya tukang masak, kemudian pemilik ladang dan kepala kampung atau tetua adat. Anak SMA sudah bisa diberikan penugasan seperti ini. Kalau melihat dari kurikulum sekarang, sepertinya tuntutan untuk teman-teman SMA juga sudah lebih kompleks ya, sudah menyerupai ketika standarnya saya dan standarnya Bapak Ibu masih S1 dulu, penugasannya udah kurang lebih sama. Nah, konsep penciriannya misalnya, contoh objek amatannya adalah edible fruit.
Bagaimana cara mengenali suatu tumbuhan itu bisa dikategorikan sebagai tumbuhan yang bisa dimakan. Contohnya, kita minta saja mereka untuk mengamati ciri-ciri di alam yang menjadi petunjuk dari masyarakat tersebut kalau tumbuhan ini bisa dimakan atau tidak. Paling biasa, kalau misalnya dari kita yang tahu, mereka pasti akan menjawab kalau lihat saja kalau misalnya itu kan pohon di hutan, kayak gitu. Kalau misalnya ada monyet atau burung yang makan, berarti itu tanamannya bisa dimakan. Tapi kalau misalnya itu buahnya udah banyak banget, tapi kok nggak habis-habis atau nggak dimakan-makan, oke itu berarti fix beracun. Nah itu ya tanda-tanda alam seperti itu yang kita minta untuk siswanya ini belajar. Jadi supaya kalau misalnya kita tidak tahu ya bagaimana cara orang untuk surviving. Suatu saat nanti kalau misalnya mereka mengikuti kegiatan mapala atau pecinta alam dan ternyata mereka tersesat di hutan, mereka sudah kita bekali dengan pengetahuan seperti itu. Karena mereka ingat, wah kemarin waktu di sekolah nih ya, Bu Raffi atau Bu Nisa kayak gitu kan sudah ada nih memberikan materi ini. Terus saya ingat nih kata Pak Dukun yang itu atau kata Bapak yang ini bilangnya lihat aja hewannya kalau misalnya dimakan tanamannya itu ada bekas dipetik atau dimakan oleh hewan, oh berarti itu nggak masalah atau bisa dimakan kayak gitu. Nah kemudian dari konsep apa lagi ya, penamaan. Bagaimana cara masyarakat memberikan nama kepada makhluk hidup? Kayak tadi ya, kenapa dikasih nama sama-sama kacang, sama-sama ubi gitu ya. Jadi ada konsep-konsepnya seperti itu yang kita lebih tekankan atau lebih beratkan di teman-teman yang ranah di SMA kayak gitu. Oke, ya. Kemudian bisa juga hasil penelitiannya teman-teman yang etnobotani ini teman-teman tuangkan ke dalam media-media pembelajaran. Di sini saya kasih contoh juga, dulu waktu saya S1 itu saya pernah melakukan penelitian tentang keanekaragaman hutan mangrove dan hasil penelitiannya itu saya buat dalam prototipe buku 3 dimensi. Sorry ini gambarnya sangat sederhana karena saya ambil dari publikasi saya sendiri. Saya tidak menemukan file aslinya sekarang ada di mana ya file fotonya ini. Nah ini jadi saya buat buku 3 dimensinya seperti ini. Nah, jadi emang ada beberapa part yang menunjukkan zonasi dari hutan mangrove-nya itu tadi. Jadi ada bagian untuk zonasi, kan kalau hutan mangrove ada yang mulai dari benar-benar di tepian luar yang bersentuhan langsung dengan daerah pasang surut, kemudian sampai ke yang sudah mendekati daratan. Jadi di buku 3 dimensi inilah pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya itu saya tuangkan dalam media seperti ini sehingga siswa itu bisa mengamati, oh iya berarti ini posisinya itu memang tidak boleh di sembarangan meletakkan jenis tumbuhan yang ini atau kita akan menemukan jenis tumbuhan nipah misalnya kayak gitu. Nipah itu biasanya sudah mengindikasikan kalau mangrove-nya itu sudah mulai masuk ke daerah daratan kayak gitu. Dan jenis-jenis tumbuhan yang lainnya. Nah, ada lagi yang lain penelitian dari Lutfi tahun 2020. Puasi bisa suaranya Puasi hilang ya.